fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Seorang sahabat yang Tuhan sudah kirim bagi kita, tidak asing lagi, barang baru stok lama. Puji Tuhan. Monggo saya percaya nama pendeta Sonny Walker STH untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan takut bilang haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita bersama-sama ada di tempat ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Dan saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Alkitab mencatat 2-3 orang berkumpul karena namaku, di situ aku ada. Amin. Dan saya percaya kuasa Tuhan, Roh Tuhan yang berkuasa menguasai setiap hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, saya sudah diperkenalkan nama Sonny Walker. Saya punya istri 3 orang anak. Istrinya 1, 3 orang anak. Ya, dengan sesuai pendeta ini hebat ini. Tidak sudah ya, nggak boleh. Istri 1 namanya Nova Pondaa, bukan Innova ya. Nova Pondaa, masih saudara dengan Panca Pondaa, saudara ya. Ya, begitu. Sekalipun suaranya berbeda dengan Panca Pondaa. Ya. Puji Tuhan, saya melayani di dulu saya di Metro Permata 2, nggak jauh dari sini. Tetapi karena tempat yang kami pakai itu sudah kami sewa itu sudah nggak bisa, jadi bulan kemarin, bulan Mei, kami harus pindah. Dan kami pindah di PGA 3. Jadi PGA 2 itu abang saya. Saya adik, saudaraku, saya PGA 3. Sini kan PGA 2. Saya di PGA 2 Jalan Karyawan 4. Di situ kami melayani di Blok B3 nomor 7. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk membuka Alkitab. Di dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayat-ayat ini ayat-ayat yang mungkin sudah sangat dikenal, saudara. Bahkan ayat ini dijadikan syair, dijadikan lagu, saudaraku, dijadikan puisi. Tetapi mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan dan kita melihat rahasia apa yang terkandung dalam firman Tuhan di dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17, kita baca bersama-sama ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Lihat aja di sini, saudara, yang enggak bawa Alkitab, yang di HP-nya enggak ada Alkitab, udah di sini aja ya. Udah keterlaluan kalau enggak ada HP di Alkitab, ya. Tinggal di-download, ya, puji Tuhan. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala yang memberikan kesempatan kepada saya hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan ini, saudaraku, ayat-ayat yang kita baca, apa yang diungkapkan oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Habakuk, saudaraku. Peristiwa ini
terjadi ungkapan ini ketika mereka sedang berada di dalam pembuangan di Babel, saudaraku. Tahun 586 sebelum Masehi, saudaraku, kita tahu bersama Yerusalem dihancurkan, saudaraku. Dan orang-orang Israel dibawa ke Babel, ditawan ke Babel, saudaraku. Dan Habakuk adalah hamba Tuhan yang ada di dalam ikut serta dalam pembuangan itu, saudaraku. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang kita baca ini, pasal yang ketiga ini merupakan doa dari seorang hamba Tuhan yang bernama Habakuk. Doanya kepada Tuhan di saat keadaan yang begitu sulit, begitu mencekam, kehidupan, keberadaan mereka begitu miris, saudaraku. Sehingga ada doa yang disampaikan oleh seorang Habakuk. Nah, ketika mereka, bangsa Israel, dibawa ke Babel, kita tahu sejarah mencatat ada 3 hal yang hilang. Pertama, mereka kehilangan yang namanya raja. Kedua, mereka kehilangan yang namanya kota Yerusalem. Tahun 586 sebelum Masehi, Yerusalem dihancurkan rata tanah, saudara. Tinggal puing-puing, saudara. Dan yang ketiga, Israel kehilangan yang namanya Ka'bah. Tadi malam saya sharing dengan istri saya, mempersiapkan dia juga melayani. Saya ibadah tadi jam 9, saudaraku, makanya agak terlambat. Mohon maaf ya, lahir dan batin Pak Gembala. Jadi selesai sementara firman, saya lihat jam 10, saya berangkat ke sini, saudaraku. Saya sharing dengan istri saya, sedang belajar firman Tuhan, dan dia tanya, tabut perjanjian sejak dihancurkan Yerusalem ada di mana? Saya mau jawab, pakai apa ini, saudaraku ya? Saya bilang, pakai Google lah mah. Coba baca. Tetapi dia coba teliti firman Tuhan, saudaraku. Dia membaca kebenaran firman Tuhan, saudaraku, bahwa Yerusalem dihancurkan. Dan ada pendapat-pendapat, ada kajian-kajian, saudaraku. Ada orang yang bilang bahwa tabut perjanjian sudah ada, ditemukan di Ethiopia. Dan ada yang bilang belum ditemukan sampai hari ini, saudaraku. Tetapi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, jadi ada 3 hal yang hilang kepada orang Israel, yaitu raja, Yerusalem dihancurkan, dan yang ketiga itu Ka'bah. Ka'bah di mana mereka datang mempersembahkan korban kepada Allah, di mana mereka datang menghadap Allah, dan itu dihancurkan, saudaraku. Dan mereka dibawa, ditawan ke Babel, saudaraku. Dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, pasal yang ketiga ini adalah kenyataan hidup, realita hidup yang dialami oleh orang-orang Israel ketika mereka ada di pembuangan di Babel, saudaraku. Ini ayat-ayat, saudaraku, ayat yang ke-17 ini bukan hanya sekedar puisi belaka, bukan hanya sekedar, saudaraku, kata-kata hiasan, tetapi ini adalah realita kehidupan yang dialami oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Apa yang membuat, apa yang menjadi dasar, alasan sehingga Habakuk dia berkata ayat yang ke-17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan. Kalau saudara menghitung ayat yang ke-17 itu, saudaraku, saudara dapatkan ada 6 masalah besar yang sedang dialami, dihadapi oleh orang Israel, saudara. Pohon ara tidak berbunga. Berbicara tentang keindahan, saudara.
saudara. Mereka tidak lagi mengalami keindahan. Berbicara tentang pohon anggur, mereka tidak lagi mengalami sukacita. Justru mereka ada di dalam tekanan hidup pada saat itu. Tetapi saya tidak mau berbicara tentang 6 masalah besar yang sedang dialami oleh orang Israel pada saat itu. Tetapi saya mau melihat kenapa, apa yang membuat Habakuk, apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi dasar bagi Habakuk, sehingga di dalam doanya kepada Tuhan, dia berkata sekalipun. Kita lihat dari pasal yang pertama, saudara. Saya tadi karena sudah datang, sudah mulai, saya lupa tanya sama Bapak Gembala. Biasanya saya tanya, saya khotbah harus berapa lama? Saya harus konsisten dengan waktu, saudaraku ya. Orang di luar aja bilang waktu adalah uang. Nah, saya khotbahnya berapa lama Pak Gembala? Katanya monggo, silakan. Waktu ini saya paling senang denger ini, saudaraku. Ya terserah saya loh. Saudara mau pulang jam 2 enggak apa-apa, terserah saya. Bapak Gembala sudah memberikan waktu itu. Saya pernah pelayanan di Manado. Ibadah di Manado rata-rata jam 9. Ada di satu tempat yang namanya Langoan. Ada pelayanan gereja di situ di mana kami harus beribadah. Nah, namanya kan di Manado mayoritas Kristen. Jadi ada satu bapak jemaat di sana, rumahnya cuma berhadapan dengan gereja, cuma beda jalan raya aja, saudaraku, seberang gereja. Nah, bapak ini, saudaraku, jemaat ini sudah umur ya opa-opa lah, saudaraku, 70-an ya. Opa ini kalau datang ibadah, dia sudah paling ngerti, saudaraku. Karena gereja di sana kan besar-besar, suaranya 1 kilometer kedengaran, saudaraku. Kalau di Manado, saudaraku. Kalau di sini kan nggak boleh sampai di kedengaran, saudaraku. Nah, ibadah dimulai, pemimpin pujian sudah berdiri di tempat. Opa ini sudah dengar, oh ibadah sudah mulai. Ibadah pemimpin pujian. Nah, opa ini punya kebiasaan kalau datang di ibadah, waktu pemimpin pujian kita berdiri, kita nyanyi pujian penyembahan, kita mau dengar firman Tuhan, opa ini baru jalan kaki ke gereja. Dia jalan kaki, doa firman Tuhan, opa ini sudah masuk gereja. Kan cuma dekat, saudaraku. 100 meter nggak sampai. Amin. Opa ini ada di tempat duduk. Kan nggak salah. Dia datang kan mau dengar apa? Firman Tuhan. Kan nggak ada yang salah dengan opa ini. Biasanya kalau orang terlambat duduknya di mana? Malu kan duduk di depan kan? Pasti di belakang. Tetapi opa ini keren. Dia duduk paling depan, deretan dengan pendeta-pendeta. Karena dia siap dengan firman Tuhan. Amin. Opa ini ada di tempat duduk. Khotbah lah. Waktu itu bukan saya yang khotbah, saudaraku. Ada pendeta tamu yang khotbah. Dan pada waktu dia khotbah, waduh, khotbahnya kelamaan. Sudah terlalu lama, sudah 1 jam. Nah, orang kalau sudah dengar, duduk diam begitu dengar khotbah, terus khotbahnya terlalu tegang yang bawa firman, akhirnya ada 2 kemungkinan. Pura-pura ke toilet, atau ada yang tidur, saudara. Tetapi opa ini, karena dia sudah gelisah, aduh pendetanya kok lama banget kalau khotbah. Dia gelisah, dia lihat kanan, lihat kiri. Sudah 1 jam nggak berhenti, saudara. Akhirnya opa ini dia berdiri. Saya pikir dia mau ke toilet, biasa kan udah lamaan ke toilet. Saya pikir dia mau berdiri ke toilet. Dia berdiri, dia ambil dompet, saudara. Dia cabut dompetnya. Saudara tahu di dompet isinya apa? KTP dan lain-lain, termasuk duit. Dia ambil duit dan dia bawa apa?
persembahan. Saudara bayangkan, pendeta lagi khotbah. Opa ini sedang memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Salah nggak dia kasih persembahan? Lalu di Manado, kotak persembahan di kampung saya ada 6. Jadi 6 kotak yang dia kasih. Di sini cuma berapa? 1 ya Pak? 1 ya? Ya, 1. Kalau di tempat saya 6 kotak Bapak Ibu. Dan waktu itu yang Opa kasih ada 5 waktu itu. Saya nggak lupa saudara. Karena di depan saya 1, 2, 3, 4, 5. Dia kasih persembahan. Nah, setelah itu saya pikir Opa ini mau balik lagi duduk. Ternyata dia pulang ke rumah. Saya aduh Tuhan tolong. Saya nunduk begini. Saya pikirkan pendeta yang khotbah dia nggak pusing. Opa kasih ya dia khotbah terus saudaraku. Dari sejak saat itu saya ingat apa yang dipesankan Yusuf Kala. Lebih cepat. Jadi saya nggak akan lama-lama. Kita lihat firman Tuhan ayat yang kedua. Tolong diingatin ya kalau terlalu lama. Habakuk pasal yang pertama ayat yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, yang terjadi apa? Penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian itu terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Dengan kata lain, Habakuk dia sedang merenungkan, sedang memperkatakan, sedang melakukan keluhannya kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, berapa lama lagi aku harus berteriak? Aku berdoa tetapi apa? Tidak kau dengar, tidak kau tolong. Malah kejahatan yang terjadi, malah ketidakadilan yang terjadi. Dengan kata lain, Habakuk mau berkata, sebenarnya Tuhan itu ada atau tidak? Kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan gak dengar doa kita? Kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan gak langsung tolong saat itu? Ini kan harapan kita. Ini kan yang menjadi pikiran kita, kemauan kita manusia. Maunya kita ketika kita berdoa langsung dijawab. Benar atau betul? Maunya kita, saudaraku. Makanya Habakuk dia berkata-kata, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru tidak kau dengar. Malah kejahatan yang terjadi, ketidakadilan terjadi. Dengan kata lain, Habakuk mau berkata, sebenarnya Tuhan itu ada atau tidak? Bapak Ibu, Tuhan itu ada atau tidak? Tuhan itu ada atau tidak? Saudara bisa tunjukkan kepada saya mana Tuhanmu? Ada Tuhan itu ada. Menurut. Kenapa kita harus ragu dengan Tuhan kita? Benar kata Ibu Gembala, Tuhan bukan hanya ada di surga. Alkitab katakan ketika engkau percaya kepada Dia, maka Dia ada di dalam hati. Amin. Saudara percaya Tuhan ada dalam hatimu? Amin. Ataukah
engkau sudah menggantikan Tuhan yang ada dalam hati? Itu menjadi persoalan. Ketika kita menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita dengan hal-hal yang, saudaraku, yang membuat kita justru tidak hidup di dalam Tuhan, engkau akan semakin jauh di hadapan Tuhan, dan engkau tidak akan percaya lagi kepada Tuhan. Itu sebabnya jangan gantikan Tuhan yang ada di dalam hatimu. Amin. Banyak tawaran di luar sana demi jabatan, demi posisi, demi karir, demi uang, demi harta, tahta, wanita, apalagi apalagi ya. Itu semua, saudara. Mereka begitu mudah menggantikan Tuhan yang ada di dalam hati. Yang kita lihat, yang pertama dari pembacaan kita, Tuhan itu harus ada di dalam hidupmu. Amin. Ujian Bapak Ibu Sinaga tadi kan ya, benar ya? Apa yang disebut, yang dibilang oleh Paulus, Galatia 2 ayat yang ke-20. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi apa? Yesus di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Yesus begitu penting ada di dalam hidupmu. Itu sebabnya jangan gantikan Tuhan yang ada di dalam hidup saya dan saudara. Persoalan boleh datang, tantangan boleh datang, tetapi saudaraku, kalau engkau ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam engkau, Alkitab katakan segala sesuatu kita bisa buat bersama dengan Tuhan. Karena Alkitab katakan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Dia yang ada di dalam hidup. Amin. Amin. Yang kedua, Habakuk pasal yang ketiga, kita kembali kepada pembacaan kita. Ayat yang ke-18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ayat yang ke-18, saudaraku. Di dalam pergumulan, saudaraku. Jadi saudaraku, kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam saya, saudaraku, kita memiliki Tuhan yang hebat, saudaraku. Bukan berarti saudara tidak akan mengalami yang namanya tantangan. Bukan berarti saudara tidak akan mengalami yang namanya persoalan, himpitan, kesulitan dalam hidup ini, saudara. Lazarus aja dalam Injil Yohanes, saudaraku. Yesus, firman Tuhan berkata, dia yang engkau kasihi sedang sakit. Tidak menjamin, saudaraku, bahwa saudara dan saya orang yang dikasihi oleh Tuhan lantas tidak akan mengalami pergumulan hidup, tantangan dalam hidup. Nah, yang kedua yang kita lihat di dalam ayat yang ke-18, saudaraku, bahwa ketika ada Tuhan dalam hidup saya dan saudara untuk menghadapi setiap tantangan yang datang, yang kedua yang harus ada dalam hidup kita, yaitu kita harus mampu untuk tetap bersukacita, bersorak-sorak di dalam Tuhan. Amin. Kadang sukacita itu datang ketika kita sedang nyaman. Begitu mudah kita untuk apa? Bersuka cita. Kalau di dompet masih ada uang, di ATM masih ada tabungan, beras masih ada, gas masih ada, semua aman, begitu mudah untuk kita mengucap syukur, bersuka cita kepada Tuhan. Tetapi ketika kita nggak punya apa-apa,
Saya tinggal di Metro Permata 2, saudaraku. Kontrak di situ, saudaraku. Satu waktu kami yang kami buat, saudaraku, untuk saya mengatakan kepada istri saya bahwa sekalipun kita nggak punya makan, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan bawa kami, saudaraku, memang kami nggak punya apa-apa. Kami harus kumpulkan koin-koin. Cari semua, di kabar cari semua, di laci cari semua, saudaraku. Koin 100, 200, 500, 1000. Kami harus kumpulkan itu, saudaraku. Dan kami harus bawa tukar di Alfa, saudara. Kalau Alfa kan mereka terima. Kalau di warung saya bilang jangan nanti ditolak kalau di warung. Dia bilang recehan saya aja banyak, kamu mau bawa. Kalau di Indomaret saya pernah tanya, butuh receh enggak? Oh Pak, kalau banyak bawa ke sini. Oh, saya ingat, waduh, di Indomaret di Alfa itu suka kalau receh mereka butuh. Saya bilang kami bawa di Alfa, kami belanja kali itu sudah. Rasanya waktu itu, Tuhan kok sampai seperti ini? Saya merenungkan, tetapi saya bilang sama keluarga kami, anak-anak, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun cuma Indomie, kami happy, saudaraku. Makan sambil ketawakan, saudaraku. Saudara pernah nggak? Bukan karena kasar, tapi lucu aja, saudaraku. Mungkin bagi orang lain terlalu kasihan, saudaraku. Tetapi kami nikmati itu, saudaraku. Waduh, kok makan seru ya, makan begini, makan rame-rame. Nggak banyak lagi superminya, saudaraku. Dan setelah itu kami nggak tahu harus mau buat apa, saudaraku. Mau makan apa. Tetapi itulah Tuhan. Tuhan tahu keberadaan kami. Kami sementara makan, saudaraku, tiba-tiba tetangga yang bukan anak Tuhan, saudaraku, tetangga depan, Pak Sony, ini ada saya masak ini, saya masak ini. Waduh, saya pikir, waduh, berkelanjutan lagi ini hidup ini. Di situ ada. Tetapi saya nggak pernah mengeluh, Tuhan kok sampai seperti ini. Saya hanya bisa terima kasih Tuhan, karena Tuhan bawa kami dalam proses seperti ini. Tuhan membentuk kami, saudaraku, untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan, tetap bersukacita, bersyukur di dalam Tuhan, saudara. Yang ketiga terakhir, ayat yang ke-19. Allahku Tuhan itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Yang ketiga, kita harus mampu, kita harus kuat, saudaraku, untuk menghadapi setiap tantangan yang datang di dalam kehidupan saya dan saudara. Efesus pasal yang terakhir, saudaraku, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, dia bilang di sana bahwa akhirnya jemaat Efesus, Paulus bilang bahwa hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya Tuhan. Kuat artinya hebat, kuat artinya mampu, kuat artinya sanggup, saudaraku. Kita harus mampu, kita harus sanggup. Karena apa? Karena ada Tuhan tadi, saudaraku. Kalau tidak ada Tuhan, kita tidak akan mampu menghadapi tantangan ini. Tetapi kalau ada Tuhan, kita akan kuat. Kenapa kita harus kuat? Kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Karena yang pertama, karena hidup itu adalah perjuangan. Amin. Saudara datang di tempat ini harus berjuang. Saudara menjalani rumah tanggamu, menghidupi rumah tanggamu, keluarga, anak-anakmu, engkau butuh perjuangan yang begitu luar biasa. Kalau engkau enggak kuat, engkau tidak akan mampu untuk berjuang. Kenapa kita harus kuat? Yang kedua, 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Karena kita sedang ada di akhir zaman. Di akhir zaman itu kata Alkitab, kita sedang ada di masa
masa yang sukar. 2 Timotius 3 ayat yang pertama, ayat yang kedua. Kesukaran apa yang terjadi di akhir zaman, saudara? Kesukaran apa yang terjadi di akhir zaman? Kesukaran yang terjadi di akhir zaman bukan soal duit. Bukan soal duit. Bukan soal duit, saudara. Orang sekarang begitu mudah untuk mendapatkan duit. Benar atau betul? HP saudara begini aja, di HP saudara bisa mendatangkan duit. Benar atau betul? Saudara pintar ngomong aja, saudara bisa mendapatkan duit. Sekalipun sudah bohong-bohong. Ya kan? Orang ngomongnya, waduh, begitu terpukau orang lain mendengar, begitu percaya orang lain, akhirnya ternyata penipu, saudara. Karena pintar ngomong, saudara. Orang begitu mudah untuk mendapatkan duit. Kesukaran yang terjadi di akhir zaman bukan soal duit, bukan soal perut, bukan soal makan minum, bukan soal kampung tengah, saudara. Orang mau makan di mana saja, saudaraku. Banyak makan yang sampai orang kadang nggak menjaga diri karena makanan enak dihajar. Selesai makan, kita harus pakai hikmat, saudaraku. Memang betul firman Tuhan bilang, saudaraku, bahwa tidak ada rancangan Tuhan untuk mendatangkan celaka. Tapi kalau kita nggak pinter, nggak pakai hikmat, apa yang kita makan itu bisa mendatangkan celaka buat kita. Bukan soal makan minum, saudara. Tetapi ayat 2 dan seterusnya, saudaraku. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Kesukaran yang terjadi di akhir zaman, saudara lihat. Manusia apa? Akan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, akan membuat, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mau datang gereja, tidak mau peduli dengan Tuhan, tidak mau cari Tuhan, saudara. Dan inilah akhir zaman. Kalau kita tidak kuat, saudara, kita akan terbawa dengan keadaan yang ada. Dan bisa kita meninggalkan Dia yang ada di dalam hati kita. Kita bisa menggantikan Dia yang ada dalam hati kita, karena kita tidak kuat menghadapi tantangan pergumulan yang datang di dalam hidup saya dan saudara. Saya kira dulu kita nyanyikan pujian yang berkata, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam Yesus. Saudara, apapun persoalan yang engkau hadapi hari-hari ini, percayalah bahwa Yesus yang hebat, Yesus yang besar, Yesus yang dahsyat, Dia ada di dalam hati. Yang terpenting dalam hidup kekristenanmu, di dalam kehidupan iman percaya saya dan saudara, ketika Yesus ada di dalam hati. Buat apa saudara memiliki segala-galanya, tetapi engkau tidak memiliki Yesus? Tapi bersyukurlah, bersukacitalah di dalam Tuhan, sebab engkau adalah bagian dalam penyelamatan itu. Yesus ada di dalam hidupmu. Dia mau datang untuk saya dan saudara. Dia mau terpaku di kayu salib untuk saya dan saudara, karena Dia mengasihi saya dan saudara. Kita nyanyikan pujian bahwa kekuatan hanya kita dapat di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang hebat.